Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidatul Munawaroh dengan NPM 20010610117 dengan dosen pengampu Ibu Pika Merlisa MPD pada materi persamaan diferensial. Nah, untuk kali ini pembahasannya ada 3 materi. Yang pertama yaitu persamaan diferensial yang mudah, yang kedua reduksi ke variabel-variabel terpisah, dan yang ketiga persamaan diferensial homogen. Teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu persamaan diferensial yang mudah. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial yang mudah adalah dy per dx sama dengan fx, dengan fx-nya adalah fungsi dari x. Untuk bentuk umum di atas, maka solusi umumnya kita bisa menggunakan yaitu dy per dx sama dengan fx, kemudian bisa kita kalikan sesuai variabelnya yaitu dy sama dengan fx dx, kemudian kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral fx dx, maka y-nya sama dengan fx tambah c. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa masuk ke contoh soal. Tentukan solusi umum dari dy per dx sama dengan cos pangkat 4 sin x. Kemudian bisa kita jawab dy per dx sama dengan cos pangkat 4 sin x. Kemudian bisa kita kalikan ya seperti yang bentuk umum tadi menjadi dy sama dengan cos pangkat 4 sin x dx. Kemudian bisa kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral cos pangkat 4 x sin x dx. Nah, karena bentuk integralnya kayak gini, kita bisa buat permisalan nih. U sama dengan cos x, maka du sama dengan negatif sin x dx. Kemudian juga kita bisa buat du per dx sama dengan negatif sin x, maka dx sama dengan du per sin x. Tinggal kita masukin ke jawaban tadi, yaitu menjadi y sama dengan negatif integral u pangkat 4 dikali sin x per sin x dx. Karena kan kita tadi diketahui ya du nya itu kan negatif sin x, tinggal kita masukin aja sama dengan integral sama dengan negatif integral u pangkat 4 dx sama dengan, kalau kita integralin pangkatnya nanti ditambah 1, jadi negatif 1 per, tadi kan pangkatnya 4, nah ditambah 1 jadi 5, maka akan menjadi y sama dengan negatif 1 per 5 u pangkat 5, nah dx nya itu kita ganti menjadi c, jadi plus c. Maka solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah y sama dengan negatif 1 per 5 cos pangkat 5 ditambah c. Reduksi ke variabel-variabel terpisah. Bentuk umumnya yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Kemudian persamaan diferensial tersebut dapat kita ubah ke dalam bentuk yang pertama yaitu px dx ditambah qy dy sama dengan 0. Kemudian kita integralkan menjadi integral px dx ditambah integral qy dy sama dengan c. Kemudian nomor 2 yaitu px dikali qx dx ditambah r
X dikali SY dy sama dengan 0. Kemudian karena kita akan menghilangkan QY sama RX, maka akan kita kalikan dengan 1 per QY dikali RX, maka akan menjadi PX per RX dx ditambah SY per QY dy sama dengan 0. Karena kan kita samakan variabelnya ya teman-teman. Setelah itu kita integralkan menjadi integral PX per RX dx ditambah integral SY per QY dy sama dengan C. Contoh soal, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. X kuadrat y dx ditambah buka kurung x plus 1 tutup kurung dy sama dengan 0. Nah, kita jawab. Yang pertama, kita hilangkan variabel y dan x plus 1 dengan dikalikan 1 per y x plus 1. Nah, akan menjadi x kuadrat per x plus 1 dx ditambah dy per y sama dengan 0. Kemudian kita integralkan menjadi x kuadrat per x plus 1 dx ditambah integral dy per y sama dengan 0. Sama dengan C. Dari pengintegralan tadi akan menghasilkan integral buka kurung x min 1 ditambah 1 per x plus 1 dx ditambah integral dy per y sama dengan C. Sama dengan integral x min 1 dx ditambah integral 1 per x plus 1 dx kali tambah integral dy per y sama dengan C. Integral dari dy per y itu kan dan y ya teman-teman. Kemudian kita ganti aja dulunya. Jadi 1 per 2x kuadrat ditambah x ditambah ln x plus 1 ditambah ln y sama dengan ln c. Habis itu kita ubah menjadi negatif, atau ln c nya itu kita pindahkan ruas menjadi ke arah kiri, maka kan hasilnya akan negatif. Kemudian ln x plus 1 dikali y per c sama dengan negatif 1 per 2x kuadrat ditambah x, dan x plus 1 kali y per c sama dengan e pangkat negatif 1 per 2x kuadrat ditambah x, maka akan menghasilkan x plus 1y sama dengan c kali e pangkat negatif 1 per 2 x kuadrat plus x. Gitu ya teman-teman. Persamaan diferensial homogen. Jadi persamaan diferensial homogen ini bentuk umumnya yaitu fx, y dx ditambah gx, y dy sama dengan 0. Nah, syarat dari homogen yaitu yang pertama ada f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y. Nah, syarat yang kedua yaitu fx, y dan gx, y adalah fungsi homogen dan berderajat atau berpangkat sama, atau bisa dinyatakan dy per dx sama dengan fx, y per gx, y. Nah, misalkan nih nanti ada suatu contoh yang disuruh untuk membuktikan apakah persamaan diferensial tersebut homogen atau tidak. Jadi jawabannya yaitu
kita bisa menggunakan kedua syarat tadi, dan apabila hanya memenuhi salah satu syaratnya itu tidak boleh. Jadi harus memenuhi dua syaratnya ya teman-teman, untuk menyatakan bahwa persamaan diferensial itu adalah homogen. Contohnya yaitu fungsi fx, y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat per 2xy ditambah y kuadrat. Kemudian kita ganti setiap x nya menjadi lambda x dan setiap y nya kita ganti menjadi lambda y. Maka tinggal kita masukkan dalam kurung lambda x tutup kurung pangkat 2 dikurang lambda y tutup kurung pangkat 2 per 2 lambda x dikali lambda y ditambah lambda y kuadrat. Kemudian kita uraikan menjadi lambda kuadrat x kuadrat dikurang lambda kuadrat y kuadrat per 2 lambda x dikali lambda y ditambah lambda kuadrat y kuadrat. Karena ini kan lambdanya itu pangkatnya sama, yaitu pangkat 2, maka kita pisahkan menjadi lambda kuadrat dalam kurung x kuadrat dikurang y kuadrat tutup kurung per lambda kuadrat dalam kurung 2xy ditambah y kuadrat. Maka kita coret aja, karena lambdanya itu kan pangkatnya sama, jadi kita coret aja atau kita hilangkan, maka akan menyisakan x kuadrat min y kuadrat per 2xy ditambah y kuadrat itu sama dengan fx, y. Dari contoh ini sudah menunjukkan bahwa fungsi homogen berderajat 0.